Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Septiandani, NIM 2110505088, Prodi D3 Radiologi kelas B. Video ini berisikan pembelajaran teori komunikasi teoropatik dengan dosen Ibu Asih Puji Utami, mata kuliah komunikasi dan keterampilan belajar. Video ini akan menjelaskan dan memberikan contoh mengenai 10 cara menyampaikan komunikasi teoropatik kepada pasien. A. Pengertian. Komunikasi teoripatik adalah kemampuan atau keterampilan tenaga kesehatan untuk membantu klien beradaptasi dengan stres, mengatasi gangguan psikolog, dan belajar bagaimana berhubungan dengan orang lain. B. Fungsi komunikasi teoripatik. Yang pertama, komunikasi intrapersonal. Digunakan untuk berpikir, belajar, merenung, meningkatkan motivasi, dan introspeksi diri. Yang kedua, komunikasi interpersonal. Digunakan untuk meningkatkan hubungan interpersonal, menggali data atau masalah, menawarkan gagasan, memberi dan menerima informasi. Ketiga, komunikasi publik. Mempengaruhi orang banyak, menyampaikan informasi, menyampaikan perintah atau larangannya secara publik. Yang C, 10 teknik komunikasi teoripatik beserta contohnya. Yang pertama, mendengarkan dengan penuh perhatian atau listening. Mendengarkan dengan penuh perhatian ini merupakan upaya untuk mengerti keseluruhan secara verbal maupun nonverbal apa yang sedang dikomunikasikan. Keterampilan mendengarkan dengan penuh perhatian ini dapat dilakukan dengan cara-cara berikut seperti yang pertama, pandang klien ketika sedang berbicara. Yang kedua, pertahankan kontak mata yang memancarkan keinginan untuk mendengarkan. Yang ketiga, hindarkan gerakan yang tidak diperlukan. Yang keempat, anggukan kepala jika klien membicarakan hal penting atau memerlukan umpan balik. Dan yang terakhir, condongkan tubuh ke arah lawan bicara. Saya Dia Septiandani, dengan umur 18 tahun, berstatus mahasiswa di Universitas Aisyah Yogyakarta. Apakah ada informasi lain yang perlu saya sampaikan, Sus? Oh, sudah sangat cukup jelas, Dik, untuk informasinya. 2. Menunjukkan penerimaan atau accepting. Menerima tidak berarti menyetujui. Menerima berarti bersedia untuk mendengarkan orang lain tanpa menunjukkan keraguan atau tidak setuju. Tentu saja, sebagai nakes, tidak harus menerima semua perlakuan klien. Nakes sebaiknya menghindari ekspresi wajah atau gerakan tubuh yang menunjukkan tidak setuju, seperti mengurutkan kening atau menggelengkan kepala seakan tidak percaya. Sikap nakes yang menunjukkan penerimaan dapat diidentifikasikan sebagai perilaku berikut. Pertama, mendengarkan tanpa memutuskan pembicaraan. Yang kedua, memberikan umpan balik verbal yang menampakkan pengertian. Yang ketiga, memastikan bahwa isyarat nonverbal cocok dengan komunikasi verbal. Yang keempat, menghindarkan untuk berdebat, menghindarkan mengekspresikan keraguan, atau menghindarkan untuk mengubah pikiran klien. Dan yang terakhir, nakes dapat menganggukkan kepalanya atau berkata ya atau saya mengerti apa yang Bapak Ibu inginkan. Bisa dilihat sebagai contoh berikut. Jadi begini Sus, setelah 3 hari lalu saya terjatuh dari motor, saya merasakan tadi pagi ada perubahan di kaki saya sebelah kanan ini, tulangnya seperti bisa digerak-gerakan gitu Sus. Itu kenapa ya Sus? Baik, saya paham apa yang adik butuhkan di sini. 3. Mengulang atau restating or repeating. Maksud mengulang adalah teknik mengulang kembali ucapan klien dengan bahasa nakes. Teknik ini dapat memberikan makna bahwa nakes memberikan umpan balik sehingga klien mengetahui bahwa pesannya dimengerti dan mengharapkan komunikasi berlanjut. Contohnya sebagai video berikut. Pasca operasi kemarin, Sus, saya merasa perubahan di kaki saya ini begitu besar, terutama ketika berdiri terlalu lama, itu mudah lelah, kemudian tiba-tiba mati rasa, Sus. Adik mengalami gejala pasca operasi. Yang keempat, klarifikasi atau clarification. Teknik ini dilakukan jika nakes ingin memperjelas maksud ungkapan klien. Teknik ini digunakan jika nakes tidak mengerti, tidak jelas, atau tidak mendengarkan apa yang dibicarakan klien. Nakes perlu mengklarifikasi untuk menyamakan persepsi dengan klien. Contohnya, mohon dapat dijelaskan kembali bagaimana riwayat penyakit Bapak. Yang kelima, memberikan penghargaan atau reward. Menunjukkan perubahan yang terjadi pada klien adalah upaya untuk menghargai klien. Penghargaan tersebut sampai menjadi beban bagi klien yang berakibat klien melakukan segala upaya untuk mendapatkan pujian. Contohnya sebagai berikut. Wah, adik sangat semangat untuk mengikuti terapi lagi. Saya doakan semoga lekas sembuh ya, Dik. Amin, ya Allah.
Terima kasih ya Sus untuk semangat dan doanya. 6. Menawarkan diri. Maksudnya di sini adalah beberapa klien mungkin belum siap untuk berkomunikasi secara verbal atau klien tidak mampu untuk membuat dirinya dimengerti. Seringkali nakes hanya memberikan kehadirannya, rasa tertarik, dan teknik komunikasi ini sangatlah penting dilakukan tanpa ada rasa pamrih. Contohnya, untuk ibu atau bapak selama melakukan pemeriksaan saya harap bisa nyaman dan tenang. 7. Memberikan kesempatan kepada klien untuk memulai pembicaraan. Memberi kesempatan pada klien untuk berinisiatif dalam memilih topik pembahasan. Nakes dapat berperan dalam menstimulasi klien untuk mengambil inisiatif dalam membuka pembicaraan. Contohnya, adakah sesuatu yang ingin Ibu bicarakan? Kemudian, apakah yang sedang Ibu pikirkan? Dan yang terakhir bisa dicoba adalah, dari mana Ibu ingin memulai pembicaraan ini? 8. Refleksi. Refleksi menganjurkan klien untuk mengemukakan serta menerima ide dan perasaannya sebagai bagian dari dirinya sendiri. Contoh yang dapat digunakan adalah, bagaimana menurutmu atau bagaimana perasaanmu. Dari teknik ini dapat diindikasi bahwa pendapat klien adalah berharga. 9. Menganjurkan atau meneruskan pembicaraan. Hal ini merupakan teknik mendengarkan yang aktif, yaitu nakes menganjurkan atau mengarahkan pasien untuk terus bercerita. Teknik ini mengindikasi bahwa nakes sedang mengikuti apa yang sedang dibicarakan klien, dan tertarik dengan apa yang akan dibicarakan selanjutnya. Contohnya, lanjutkan Ibu, atau dan kemudian. Selanjutnya bisa menggunakan ceritakan kepada saya tentang itu, Ibu atau Bapak. Yang ke-10 atau yang terakhir adalah humor. Humor yang dimaksud adalah humor efektif. Humor ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara ketegangan dan relaksasi. Nakes harus hati-hati menggunakan teknik ini karena ketidaktepatan penggunaan waktu dapat menyinggung perasaan klien yang berakibat pada ketidakpercayaan klien pada nakes. Itulah tadi 10 teknik komunikasi terapeutik terhadap pasien. Saya Dea Septiandani, NIM 2110505088, Prodi D3 Radiologi kelas B, B2. Mohon undur diri dan mohon maaf juga apabila terdapat kesalahan selama dalam penjelasan komunikasi terapeutik tadi. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.